Oke sahabat Hits Kreatif, kali ini saya akan membagikan kisah fantastik di era milenial. Judulnya Sarjana Kok Berkebun, karya Modesta Irawati Bues. Asiknya ya guys, Anda tidak perlu repot-repot membacanya karena saya sendiri yang akan membacanya. Kalian tinggal mendengarkan saja, oke? Yuk kita simak kisahnya. Pada suatu hari, dua keluarga di kampung Cikalawo, desa Cikarutung, kecamatan Cikakode, Kabupaten Cikamotang, tengah mengadakan pesta syukuran atas kelahiran bayi mereka. Satu keluarga, sebut saja keluarga Mamboy, dengan keadaan ekonomi yang bergaya minimalis alias sederhana itu, melaksanakan atau mengadakan syukuran dengan seadanya saja. Yang terpenting bagi mereka adalah ucapan syukur yang begitu mewah dan luar biasa dari hati kepada Sang Pemberi Hidup. Sangat berbanding terbalik dengan keluarga yang satunya. Kita sebut saja namanya keluarga Bamboy. Mereka juga adalah salah satu keluarga yang berekonomi minimalis, namun bergaya maksimalis. Berbanding terbalik bukan? Oh ya, bayi dari keluarga Mamboy adalah berjenis kelamin perempuan, sedangkan bayi dari keluarga Bamboy adalah berjenis kelamin laki-laki. Bayi perempuan itu diberi nama Harmoni oleh keluarganya, yang berarti harum. Itu menurut kamus keluarga Mamboy. Sedangkan bayi laki-laki itu diberi nama Shinsui, berarti mahal. Itu menurut kamus keluarga Bamboy. Nama yang unik bukan? Oh ya, kita lanjut. Kedua bayi itu bertumbuh bersama layaknya dua jenis tanaman yang dicangkok pada satu pohon. Sama-sama bertumbuh pada keluarga yang berekonomi minimalis atau sederhana. Namun keduanya memiliki perbedaan yang sangat menonjol dalam menyelesaikan misi yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Misi? Ya, hidup adalah tentang misi yang dipercayakan Tuhan kepada ciptaannya. Harmoni bertumbuh dan berkembang seperti pohon jati yang akan menggugurkan daunnya ketika musim kemarau tiba. Dalam artian, si Harmoni bertumbuh sesuai dengan asuhan orang tuanya yang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan ekonomi mereka. Bertumbuh menjadi anak yang mandiri dan bekerja keras agar tidak selalu menjadi tanaman lumut yang hidupnya selalu bergantung pada batu atau pohon yang dirambatnya. Begitulah gaya hidup yang diajarkan oleh keluarga Mamboy kepada putri mereka, si Harmoni, hingga Harmoni bertumbuh dewasa dan menyelesaikan kuliahnya pada tahun 2019 lalu, tepatnya di bulan November tanggal 30 kemarin. Sedangkan Shinsui bertumbuh dalam asuhan orang tua yang layaknya seperti tanaman kangkung yang harus selalu diperhatikan pagi dan sore hari. Harus selalu disiram jika kamu tidak menginginkannya mati. Perhatian sepenuhnya adalah dia, si Shinsui. Walau ekonomi yang begitu terbatas, gaya hidup mahal adalah asuhan yang sejak awal diterapkan oleh keluarga Bamboy pada anaknya. Jadi, semakin Bamboy beranjak dewasa, segala yang mahal ada dalam genggamannya. Tangan yang mahal untuk bekerja, kaki yang mahal untuk berjalan, mata yang mahal jika kelilip debu, rambut yang mahal jika disabunin,
sepatu yang mahal jika dibecekin, dan lain-lain. Pokoknya segala yang mahal ada pada Bamboy. Jadi semuanya mahal, sehingga dia bertumbuh menjadi pria yang serba mahal, gengsi tinggi, dan perasaan malu yang fantastis. Apakah dia kuliah juga? Ya, tentu saja. Mahal lagi. Apakah dia bekerja setelah lulus sarjana? Bagaimana menurut kalian? Tentu saja no besar. Why? Kenapa? Karena dalam kamus keluarga Bamboy, sebelum anaknya mendapatkan pekerjaan yang mahal, maka kuku tangan anaknya pantang dipotong walau sebelum mata kucing. Hal ini membuat si tampan Shinsui masih nganggur sampai hari ini. Lalu, bagaimana dengan Harmoni, anak semata wayang itu? Nah, sekarang dia memang nganggur, tetapi bukan pekerjaannya yang nganggur. Lalu, kalau bukan pekerjaannya, terus nganggur dalam hal apa dong? Itu yang harus kamu tahu. Yang nganggur dari Harmoni itu adalah ijazah dan profesinya. Memangnya dia melamar kerja tanpa ijazah atau tidak sesuai dengan profesinya begitu? Ya, tentu saja. Karena prinsipnya adalah kerja apa saja yang penting halal, bisa membantu orang tua, tidak menjadi tumbuhan lumut, dan baginya itu hidup mahal itu berawal dari kerja keras dan semangat yang tekad. Memangnya si Harmoni bekerja di mana? Di kebun. Profesi aslinya apa? Guru. Jadi dia berprofesi sebagai guru tetapi bekerja sebagai petani. Ya, apa salahnya? Bukankah itu halal? Ada-ada saja. Beberapa minggu kemudian, si Harmoni kelihatan sibuk sekali. Padahal hari masih pagi. Tak sengaja Pak Bamboy melintas di depan rumahnya dan melihat si Harmoni sedang berkemas untuk pergi berkebun. Kebetulan si Harmoni sedang mengenakan pakaian lusuh yang menutupi semua tubuhnya, menggendong beberapa karung-karung bekas di punggungnya, dan di tangannya memegang parang dan sabit, juga kunci motor buntut milik keluarga mereka. Melihat penampilan si Harmoni yang norak itu, Pak Bamboy bertanya, "Bukankah kamu itu sarjana ya, Harmoni? Kok pakaian kamu norak dan jorok begitu? Apakah kamu tidak malu? Kamu memangnya mau kemana?" Bapak, kok pertanyaannya banyak sekali. Tetapi saya akan menjawab satu persatu ya, Pak. Jawab si Harmoni ya, guys. Iya, saya memang sudah sarjana. Pakaianku memang sengaja seperti ini, Pak, karena aku mau pergi berkebun. Kebetulan di kebun kami dipenuhi kemiri, dan sekarang buahnya banyak sekali yang jatuh. Dan papa mama bilang bahwa kebun kami dipenuhi semak dan pohon-pohon yang agak besar, jadi susah untuk mengambil buah kemirnya. Dan pagi ini saya bermaksud untuk ke sana membersihkan kebun kemiri itu dan sekaligus mengambil buahnya. Dan kalau Bapak bertanya, aku tidak malu ya? Iya, aku tidak malu. Karena menurut saya akan lebih malu ketika selesai sarjana masih menjadi lumut dan benalu bagi orang tua. Dan saya lebih malu lagi ketika aku memilih-milih pekerjaan karena gengsi akan profesi saja. Toh, saya bisa menghasilkan uang nantinya. Sayang saja, sarjana kok berkebun? Malulah. Ini tanggapan dari Pak Bamboy ya, guys.
Pak, memangnya uang datang sendiri ya Pak, kalau sudah sarjana gitu? Bapak belum tahu saja jadi karyawan orang lain, di mana Bapak bekerja siang dan malam untuk orang dan mendapat upah hanya setai kuku doang. Mendingan saya bekerja pada diri sendiri, dan hasilnya nanti saya bisa gunakan untuk keluarga dan diri sendiri juga, utuh. Terus, ya sudah. Si Pak Bambang pergi dengan rasa malu meninggalkan Harmoni yang kelihatan masih sibuk mempersiapkan diri berkebun. Alhasil sampai sekarang anaknya Pak Bamboy, si ganteng si nyusui, masih nganggur dan membebani orang tuanya, sedangkan Harmoni kelihatan sukses membahagiakan orang tuanya. Pesannya adalah, dalam kehidupan janganlah kamu melihat ke atas atau orang kaya, karena matamu akan kelilipan, sehingga kamu akan selalu merasa berkekurangan dan akhirnya kamu tidak akan pernah merasa bersyukur. Namun, cobalah untuk melihat ke bawah atau orang yang lebih menderita dari kita, agar kakimu tidak terantuk oleh batu saat kamu berjalan, dan kamu akan merasa betapa beruntungnya kamu dan kalian semua, karena kalian akan melihat betapa beruntungnya kamu, karena masih banyak orang yang lebih menderita daripada kamu, sehingga kamu akan bertumbuh menjadi anak yang dipenuhi dengan rasa syukur. Yang kedua, jagalah ucapanmu, karena kadang ucapanmu itu akan menjadi tombak yang menerpamu sendiri. Yang ketiga, janganlah sombong dan dengki pada orang lain, sebab sombong dan dengki akan membuatmu terbalut kedengkian dan akhirnya kamu akan tumbang. Jangan juga kamu gengsi, sebab gengsi bisa menjadi penghambat kesuksesanmu. Tetapi kejarlah impianmu dengan segala semangat dan kekuatanmu, tanpa melihat orang lain. Sebab jika kamu mengejar impianmu karena orang lain, maka 90% Anda dijamin gagal dan semangatmu akan runtuh. Hendaklah kamu melihat dirimu sendiri, lihatlah kekuatanmu, lihat kemampuanmu, maka kamu akan sukses. Salam semangat dan sukses selalu dari pecinta pena, Modesta Irawati Bues. Terima kasih.